Halo semuanya, pada video kali ini saya akan berbagi mengenai pembahasan OSK Fisika 2023 bagian ke-20 mengenai impuls dan momentum sudut. Soal ini juga merupakan pembahasan soal simulasi tahun 2024. Mudah-mudahan video ini bisa membantu bagi yang mau mengikuti OSN atau sebagai pendalaman materi fisika. Yuk kita langsung mulai. Pembahasan OSK Fisika 2023 bagian ke-20 mengenai impuls dan momentum sudut. Ada dua batang AB dan BC yang identik dengan massa dan panjang masing-masing batang adalah M sama dengan 2 kg dan L sama dengan 2 meter. Kedua batang tersebut terhubung pada titik B. Sistem kedua batang mula-mula diam pada permukaan horizontal dengan titik A, B, dan C membentuk garis lurus. Sebuah impuls sebesar I sama dengan 8 Newton second dikenakan pada titik A dengan arah tegak lurus terhadap A dan sejajar bidang permukaan. Besar kecepatan sudut akhir batang AB adalah sekian radian per second. Ya, jadi ini adalah gambarnya. Ada dua batang A, B, dan BC ini bersentuhan mungkin di B ya, masing-masing massanya M dan panjangnya L. Nah, di sini di titik A bagian batang kiri diberikan impuls ya sebesar I. Nah, apa yang terjadi dengan batang tersebut? Ya tentu saja dia akan bergerak ya. Nah, jadi batang AB itu akan bergerak horizontal, tapi juga dia akan berputar karena impulsnya dikerjakan tidak dilewati pada pusat massa. Nah, nanti bagian ujung juga akan memberikan impuls pada batang BC, sehingga batang BC juga akan bergerak dengan kecepatan dan kecepatan angular seperti berikut. Baik, sekarang kita akan menganalisis lebih detail lagi ya. Saya gambarkan lagi, ini adalah impuls yang diberikan pada batang AB. Sebagai akibatnya, batang AB yang diberi impuls ini akan bergerak ya seperti berikut ya. Kecepatan linear batangnya ke atas dan batang ini akan berputar karena impuls diberikan tidak pada sumbu batang ya. Jadi nanti akan ada kecepatan sudutnya, kita sebut sebagai kecepatan sudut batang AB. Nah, impuls ini sebagai reaksi akibat impuls yang diberikan. Kemudian karena batang kedua berhubungan ya, maka impuls dalam arah berlawanan diberikan pada batang BC ya. Tentu saja impuls ini akan memberikan efek pergerakan batang, translasi dan juga rotasi seperti pada batang AB juga yang diberi impuls. Jadi misalkan gerakannya VBC ke atas dan juga rotasinya seperti ini ya. Nah, sebelum kita menganalisis ya, kita akan tentukan dulu arah vektor untuk momentum sudut dan momentum linear yang positifnya seperti apa. Oke, untuk vektor momentum linear saya ambil yang ke atas positif. Kemudian yang ke putaran searah jarum jam kita sebut positif ya. Jadi kita akan menganalisis per batang. Kita mulai dengan batang AB terlebih dahulu ya. Jadi batang AB ini yang kiri, dia diberikan impuls seperti ini dan akan bergerak dengan kecepatan linear VAB dan kecepatan sudut omega AB. Nah, persamaannya kita tuliskan dulu hukum kalian momentum atau impuls linear ya. Impuls linear adalah I sama dengan delta P ya. Di sini sudah jelas I-nya adalah I yang ini dan I aksen ini. Jadi nanti I-nya kita isi I minus I aksen ya karena berlawanan sama dengan M kali delta V. Ya, ini massa batang, delta V adalah perubahan kecepatan batangnya. Jadi tentu saja M delta V-nya kita bisa isikan ya, yaitu M kali V-nya adalah VAB. Ini adalah impuls linearnya. Bagaimana dengan impuls angulernya? Ya, impuls anguler saya misalkan dengan J ya.
kita pilih terhadap pusat massa ya, ICM ya. Jadi impuls sudutnya adalah hasil dari ini, impuls linear dikali lengan momennya ya. Jadi I kali setengah L ini. Terus putaran ini juga sama, I aksen kali setengah L. Ini adalah total impulsnya yang bekerja pada batang AB. Kemudian batang AB akibatnya akan berputar terhadap pusat massa, jadi 1/12 ml kuadrat dikali dengan omega AB dikurang 0 karena keadaan awalnya 0 ya. Kemudian kita sederhanakan dengan cara mencoret dulu L-nya ya. Ini L kuadratnya tinggal 1 berarti. Nah, nanti kita kalikan dengan 2 saja ya, jadi 2I ya. Setengah I kali 2 ya, jadi I. Setengah I aksen kali 2 jadi I aksen. 1/12 kali 2 jadi 1/6 ml omega AB ya. Oke, berikutnya kita ubah menjadi bentuk omega AB ya, kali silang jadi 6 kali I tambah I aksen dibagi dengan ml. Ini adalah omega AB-nya dalam besaran impuls awal dan I aksen. Berikutnya kita akan lihat kecepatan partikel B karena ini tumbukannya elastik ya. Maka kita harus bandingkan kecepatan B tempat di mana terjadi reaksinya. VB, kecepatan partikel di B ini itu adalah kecepatan linear AB ya. Kemudian dikurang dengan omega kali setengah L. Kenapa ini dikurang? Karena omega ini kan muternya seperti ini dan akan mendorong ke bawah. Jadi partikel B-nya itu akan ke atas oleh VAB dan ke bawah oleh omega AB kali setengah L. Nah, sekarang kita substitusikan omeganya dari sini ya ke sini. Jadi nanti kita dapat VAB-nya itu adalah I min I aksen ya dibagi dengan M. Sementara omega AB-nya didapat dari sini. Jadi 6 kali I tambah I aksen bagi ml ya. Dikali dengan setengah L. Inilah VB-nya. Kita bisa sederhanakan tentu saja dengan cara mencoret terlebih dahulu. Kemudian kita tuliskan dalam bentuk yang sederhana ya, yaitu dengan variabel I dan I aksen. Ini I dikurangi 6I kali setengah. Jadi I dikurangi dengan 3I ya, berarti minus 2I ya. Kemudian min I aksen di sini adalah min 3 I aksen, jadi minus 4 I aksen, sementara M masih ada ya. Ini adalah VB-nya dari batang AB. Ya, sekarang kita akan menganalisis untuk batang BC-nya ya. Jadi batang BC kita tuliskan dulu impuls linearnya. Jadi I sama dengan delta V. Ya, I-nya kalau kita lihat yang BC itu berarti dari I aksen saja ya. Sementara perubahan yang terjadi adalah M kali VBC ini ya, M delta V. Nanti delta V-nya kita isi VBC dikurang 0 karena awalnya diam. Itu adalah impuls linear ya. Sekarang bagaimana dengan impuls sudutnya? Ya, kita tuliskan dulu. Impuls sudutnya adalah J ya, sama dengan ICM kali delta omega. Jadi saya pilih sumbunya melewati titik pusat massa ya, center of mass. Jadi impuls sudut itu adalah impuls linear dikali dengan lengan momennya setengah L ya, sama dengan, kemudian ini batangnya berputar melewati pusat massa 1/12 ml kuadrat. Putarannya, kecepatannya sudutnya adalah omega BC dikurangi dengan 0 ya. Kemudian kita coret L sama L kuadratnya dan kita bisa tuliskan I aksen ini duanya pindah ke sini ya, jadi 1/6 M L omega BC. Jadi omega BC sama dengan kali silang 6I aksen dibagi ml. Dan gitu kita akan tulis lagi kecepatan partikel di B ini. Yaitu kalau kita lihat gambarnya VBC ditambah dengan omega BC kali setengah L. Atau VBC kita ganti dari sini, yaitu I aksen dibagi dengan M. Sementara omega BC-nya dari sini ya. Yaitu 6I aksen dibagi ml kali setengah L. Dan kita sederhanakan dengan cara mencoret terlebih dahulu. Baru setelah itu kita sederhanakan jadi ini I aksen, di sini 3I aksen ya, dari 3 kali I aksen
dibagi dengan M masih ada. Nah, di sini kita dapatkan ada 2 harga VB. Kemudian langkah terakhir kita samakan ya, yaitu min 2I min 4I aksen per M sama dengan I aksen tambah 3I aksen per M. Ini M-nya coret saja, jadi kita lihat yang atasnya saja. I aksennya kan kita cari, jadi minus 8 I aksen itu dari sini ya, ini min 4, ini 4 ya, pindah. Kemudian ini jadi sama dengan 2I, atau I aksennya adalah min 1/4 dari impuls awalnya. Oke, nah berikutnya kita isi omega AB, karena kita akan mencari omega AB di sini. Kita isi I aksennya dengan ini ya, nanti kita bisa gabungkan dengan I ya. Jadi seperti ini, 6 per ml kali I min 1/4 I. Jadi bentuk akhirnya lebih sederhananya adalah ini kan 1 dikurangi 1/4, itu kan 3/4 ya, 3/4 kali 6 jadi 9/2 I dibagi dengan ml. Nah inilah bentuk omega AB yang ditanya. Nah sekarang tinggal kita substitusikan nilai I, M dan L nya sebagai berikut ya. I nya 8 Newton second, M nya 2 kilo, L nya 2 meter. Ini bagian bawah penyebutnya itu 2 kali 2 kali 2, 8 bisa dicoret dengan ini. Jadi kita dapatkan omega AB nya 9. Ditulis dalam satu tempat desimal, 9 satuannya adalah radian per second. Demikianlah pembahasan OSK Fisika 2023 part yang ke-20 mengenai impuls dan momentum sudut. Nantikan ya video pembahasan selanjutnya mengenai seri OSN Fisika ini. Jangan lupa untuk subscribe, share, komen, dan juga nyalakan atau notifikasinya supaya kamu mendapatkan informasi mengenai video terbaru lainnya. Sampai di sini, sekian dan terima kasih ya.